Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aliatur Rofiah dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Nah, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai tabungan, bunga, dan pajak, melanjutkan aritmatika sosial yang kemarin. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, langsung saja masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi tabungan, bunga, dan pajak. Dalam kehidupan sehari-hari pasti dong kita sering menjumpai penerapan aritmatika sosial dalam bidang perbankan yang bisa dikenal dengan istilah tabungan, bunga, dan pajak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bunga. Nah, bunga di sini merupakan imbalan atas terjadinya transaksi simpan pinjam. Jadi bisa disebut jika kita menyimpan di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang. Nah, itu yang disebut dengan bunga. Bunga tabungan atau pinjaman pada setiap bank dinyatakan dalam persen. Untuk rumus bunga, yaitu yang pertama ada bunga 10%. Artinya 10% ini untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan rumus bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikalikan dengan modal. Sedangkan bunga A bulan, nah A ini bisa menyesuaikan dengan soal yang ada. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu rumusnya adalah sama dengan A per 12 dikali persen bunga dikali modal. Kita langsung masuk pada contoh soal di bawah ini. Ratih menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Bank tersebut memberi bunga 5% per tahun. Nah, A. Berapa besar bunga yang diperoleh Ratih selama setahun? B. Berapa besar bunga yang diperoleh Ratih selama 3 bulan? C. Berapa besar bunga yang diperoleh Ratih selama 1,5 tahun? Dan D. Berapa tabungan Ratih selama 1,5 tahun? Oke, kita masuk pada penyelesaiannya. Dalam soal ini yang diketahui adalah Ratih menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Yang pertama yang akan kita cari mengenai berapa besar bunga yang diperoleh Ratih selama setahun. Rumusnya sudah jelas ya. Persen bunga dikalikan dengan modal. Kita masukkan persen bunganya adalah 5%. 5 per 100 dikalikan dengan 1 juta. Ini modalnya. Maka hasilnya 5 dikalikan 1 juta dibagi 100 hasilnya adalah 50.000 rupiah. Bunga selama 3 bulan sama dengan 3 per 12 dikalikan 5 per 100 dikalikan dengan 1 juta, maka hasilnya adalah 12.500 rupiah. Yang ketiga, kita mencari berapa besar bunga yang diperoleh Ratih selama 1,5 tahun. Nah, bunga selama 1,5 tahun berarti 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, ditambahkan dengan setengah tahun 6 bulan, maka adalah 18. 18 dibagi 12 dikali 5 per 100 dikali 1 juta, maka hasilnya adalah 75.000 rupiah. Nah, yang terakhir kita mencari berapa tabungan Ratih selama 1,5 tahun. Tabungan 1,5 tahun, rumusnya adalah modal ditambah bunga. Nah, modalnya berapa? 1 juta. Bunganya tadi hasilnya adalah 75.000 rupiah, maka hasilnya 1.075.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada pajak. Nah, pajak di sini merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, dan harga beli barang. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pajak ini merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib untuk negara. Nah, jenis pajak yang berkaitan dengan pendapatan dan harga beli barang, yang pertama ada pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPh. Pajak penghasilan di sini maksudnya adalah pajak yang dibebankan
pada penghasilan perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Nah, adanya PPh ini dapat menyebabkan pendapatan atau gaji menjadi berkurang. Rumusnya, besar pajak sama dengan persentase pajak dikalikan penghasilan kena pajak. Gaji bersih sama dengan gaji dikurangi besar pajak. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan. Nah, pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Nah, adapun pajak penjualan yaitu pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang atau jasa yang dikenakan kepada pembeli. Nah, adanya PPN ini itu dapat menyebabkan harga barang-barang menjadi bertambah. Rumus dari besar pajak dan harga barang, jika rumus besar pajak yaitu persentase pajak dikalikan dengan harga awal. Jika rumus harga barang yaitu harga awal ditambah besar pajak. Baik, kita langsung masuk pada contoh soal di bawah ini. Pak Fahmi memperoleh gaji sebulan sebesar Rp3.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp1.500.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, berapakah gaji yang diterima Pak Fahmi dalam sebulan? Nah, kita langsung masuk pada pembahasannya. Yang pertama, kita mencari besar penghasilan kena pajak, yaitu kita masukkan 3.500.000 dikurangi 1.500.000, maka hasilnya adalah Rp2.000.000. Besar pajak penghasilan PPh, kita lihat di sini rumusnya. Persentase pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, persentase pajaknya adalah 10%, maka 10/100 dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya adalah 2 juta. Hasilnya 10 dikali 2 juta dibagi 100, maka Rp200.000. Yang ketiga, gaji yang diterima Pak Fahmi, yaitu kita masukkan pada rumus gaji dikurangi besar pajak. Gajinya adalah 3.500.000 dikurangin Rp200.000, maka hasilnya Rp3.300.000. Jadi, gaji yang diterima Pak Fahmi dalam sebulan adalah Rp3.300.000. Nah, ini contoh soal yang kedua yang pada tadi. Pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Contoh soalnya yaitu Pak Sigit membeli sebuah televisi dengan harga Rp3.500.000 dan dikenakan pajak penjualan 10%. Berapakah harga televisi yang harus dibayar Pak Sigit? Nah, harga televisi semula adalah Rp3.500.000, sedangkan pajak penjualannya pada soal ini adalah 10%. Yang ditanya adalah berapakah harga televisi yang harus dibayar Pak Sigit? Maka yang pertama kita akan mencari berapa besar pajak penjualan. Kita masukkan pajak penjualan 10/100 dikalikan dengan harga televisi semula, harga awalnya Rp3.500.000, maka hasilnya adalah Rp350.000. Nah, yang kedua, kita masuk pada pertanyaan berapakah harga televisi yang harus dibayar Pak Sigit. Maka harga semula ditambahkan dengan besar pajak. Harga semula adalah Rp3.500.000 ditambahkan dengan harga besar pajaknya Rp350.000, maka hasilnya adalah Rp3.850.000. Jadi, harga televisi yang harus dibayar pajak adalah Rp3.850.000. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.